Hai semua, gua Wasa di mobil, lepas masker aja deh biar ngobrolnya lebih enak. Jadi ceritanya hari ini tuh gua harusnya ya syuting buat nge-review nih Realme 8 Pro atau Realme 8 Pro. Cuma karena gue ingat hari ini tuh pas gua syuting adalah hari Minggu dan sekarang udah jam 1. Jam 2 itu gua ada janjian mau potong rambut sama ya salon gua ya. Karena kalau salon gue tuh emang mesti banget janjian sih. Kalau nggak janjian susah soalnya rame gitulah. Nah jadi biar sekali mendayung dua pulau terlampaui, gua mau bahas nih review si Realme 8 Pro sembari jalan kayak gini. Jadi bikinnya tuh nggak casual biasanya gua bikin di studio, bikin nyantai aja lah ya, ngikutin gua jalan sampai ke salonnya. Oke, pertama tuh ngebahas dari sisi desainnya aja dulu nih. Kalau menurut gua sih ini kenanya kan slim ya dan dipegangnya juga enak. Bahkan material belakangnya tuh punya finishing yang menurut gua asik. Makanya ini aja gua bawa-bawa nggak pakai casingnya gitu guys. Terus kalau ngomongin soal di belakang nih ada tulisan gede banget ya, Dare to Live. Ini sebenarnya kan selera, tapi sempat rame juga diomongin sama teman-teman di video unboxing yang sebelumnya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang enggak kayak gitu-gitu. Cuma kalau ditanya buat gue pribadi, gue kenanya ya suka-suka aja karena menurut gue warnanya sama maksudnya tuh warna di tulisannya nggak norak. Soalnya tuh ngeblend gitu loh sama warna abu-abu gelap si Realme 8 Pro ini belakangnya. Dan buat teman-teman yang mungkin nggak suka gitu ya, kurang suka sama tulisan Dare to Live, sebenarnya kalau menurut gue simpel sih, tinggal ditutupin aja pakai casing hitam nantinya dan ya udah kelar kan masalah. Terus lanjut lagi kalau ngomongin soal slim bodinya ini juga kan karena baterainya yang nggak nyampe 5000 kayak handphone lain di range harga yang sama ya, yaitu ini baterainya cuma 4500 mAh. Gue ngetes SOT-nya pakai aplikasi PCMark dapat 8 jam 50 menit, hampir 9 jam lah ya. Dan kalau buat pemakaian sehari-hari gue tuh SOT-nya paling standar 5 sampai 6 jam. Nah buat ngecasnya sendiri karena support 50 watt super dart charge kayak biasa ya, kagak nyampe sejam guys udah full. Nih lihat sendiri datanya. Ngecas belasan menit juga nyampe 50%. Terus kalau mulai kita ngomongin ke benchmarknya, ini tuh gue udah ngetes Antutu, gue ngetesnya tuh 2 kali berturut-turut. Di tes pertama gue dapatnya tuh 328 ribuan, terus di pas tes kedua gue dapatnya 329 ribuan. Jadi ya intinya buat dipakai harian aman-aman aja nih handphone. Terus kalau RAM sama storage yang dijual di Indonesia, kalau menurut info yang gue dapat itu cuma dijual satu varian yang kayak gue pegang ini aja, yaitu 8 GB, 128 GB. Kalau 128 GB itu masih kurang, teman-teman bisa nambahin lagi micro SD di slot SIM cardnya, karena dia juga slotnya tuh dedicated, jadi bisa 2 SIM plus 1 micro SD. Terus soal prosesornya yang dia masih pakai Snapdragon 720G, jadi bukan yang terbaru atau yang seri 7 yang paling baru itu 765 ya kalau nggak salah. Itu kalau gue denger-denger juga karena kan si Snapdragon 720G ini tuh yang paling optimal. Optimalnya itu dalam arti kata buat para developer itu gampang buat nge-optimize beberapa atau banyak aplikasi di berbagai macam Android. Jadi ya kayak gitu sih, hitungannya tuh emang lebih memudahkan para developer aja. Dan paling impactnya tuh ya 720G belum 5G. Lagian di Indonesia juga 5G masih belum rata kan guys. Bukan belum rata malah, kagak ada, belum ada. Terus kalau ngomongin layar, si Realme 8 Pro ini tuh punya bentangnya tuh 6,4 inci, panelnya tuh Super AMOLED beneran. Tuh fingerprintnya di dalam layar ya. Terus juga dia refresh rate-nya ya sayangnya masih 60 Hz dan speakernya juga masih single. Terus kalau soal penempatan jack audionya di sebelah kiri bawah sini, kalau buat gue pribadi sih gue agak kurang suka nih. Gue lebih suka tuh dia di kanan atas. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lagi main game atau lagi nonton kan pastinya begini nih orientasi standarnya. Kalau mau pakai headset kan colokan di sini nih. Jadi ya mesti diputer mau nggak mau. Dan kalau orientasi diputer itu kalau menurut gue sih agak aneh sih guys. Karena faktor kebiasaan aja sih. Tapi kalau buat teman-teman kayak gitu nggak masalah ya wes, bagus. Gue ngetes main PUBG, kita dapat grafiknya tuh smooth ultra, balance ultra, HD high, dan HDR ke kanan coming soon, masih belum bisa. Buat giroskopnya juga aman nih. Nah tuh bisa dilihat ya 720G ada settingan grafik ultranya. Nah sedangkan kalau yang di Snapdragon 765 sepengalaman gua ada tuh yang belum nyampe grafik ultranya. Di situ maksud gua 720G tuh emang udah optimal dari sisi developer. PUBG aja udah lebih optimal. Ya sebenarnya 765 juga bakalan optimal sih nantinya ya. Nanti bukan sekarang. Cuma ya hitungannya masih menunggu di tahap perkembangan aja kalau yang Snapdragon 765-nya. Terus kalau soal game Genshin Impact, gue nggak nginstal ya guys di kali ini. Asli lama banget sekarang nginstal itu 7 gigaan. Pokoknya kalau 720G apalah.
dia tuh masih bisa dimainin enak kalau settingan defaultnya kalau nggak salah itu low 30 fps. Intinya 720G buat main game berat itu masih bisa kok. Terus si Realme 8 Pro ini juga ada NFC-nya. Cuma NFC-nya itu multifungsi, jadi bisa buat pembayaran, nggak cuma buat ngisi ulang kartu e-tol aja. Oke, sekarang kita bahas nilai jual utamanya si Realme 8 Pro ini, yaitu kamera belakangnya yang 108 megapiksel pakai sensornya si Samsung. Nah, kita sama-sama tahu ya, kemarin itu Realme nge-marketingin 108 megapikselnya itu dengan cara mencetak foto segede-gede gaban, bahkan lebih gede lagi kali. Jadi di fotonya itu dari atas, dari drone gitu, di fotonya dari atas. Dan menurut gue itu cara marketing yang bener untuk 108 megapiksel di sebuah smartphone. Karena ya harusnya sih kalau emang 108 megapiksel orang tahu lah kalau hasilnya itu bakalan tajam, detail kayak gitu-gitu, dan bukan cuma ditaruh di sosmed aja, tapi emang harus ditunjukin lewat ngeprintnya tuh sampai bisa segede gitu, bahkan sampai bisa ngecetak rekor muri ya. Nah, selain lensa utamanya 108 megapiksel, ini juga ditemenin sama lensa 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel masing-masing buat lensa makro dan lensa depth. Di mode fotonya selain lensa normal dan ultra wide ada juga 3x dan 5x. Bahkan kalau mau dipaksain sampai 20x juga bisa, ini semuanya kenanya adalah zoom digital ya. Lensa selfie-nya sendiri atau lensa depannya ini 16 megapiksel. Mode videonya bisa ngerekam maksimal 4K 30 fps. Kalau mau 60 fps cuma bisa di 1080p aja. Dan lensa ultra wide-nya mentok di 1080p 30 fps. Oke, yang ini adalah contoh video kamera depannya ya, 1080p 30 fps yang gue cobain, dan ini ultra steady-nya gue aktifin. Ini udah nyampe di salon gue, jadi ya mau potong dulu, kita masuk ke dalam deh. Harusnya sih bagus stabilisasinya, ngeliat dari previewnya oke sih. Ini udah masuk dan nah salonnya di sana. Yuk. Oke, ini contoh video kamera depannya ya, 1080p 30 fps ultra steady-nya gue aktifin. Ini lagi di tengah-tengah motong, gue rambutnya ternyata dipotong dulu, belum bisa di retouch warna ulang karena masih pendek, jadi nungguin panjang dulu. Dan ya harusnya gue nunggu di dalam sih, tapi karena udah gatal pengen nyobain ini kamera depannya, jadi ya keluar deh daripada duduk mulu di dalam diem aja gitu. Ini lumayan lama soalnya nunggunya. Coba ya dilihat ya, ini gue ngadepin langsung ke awan sumber cahaya. Kok gue masih kelihatan kok, ini nggak backlight banget, bagus lah. Dan buat kamera depannya ini juga mentoknya di 1080p 30 fps aja. By the way, ini videonya juga bisa dikasih watermark ya, dan baik lensa depan maupun belakang punya fitur ultra steady. Hai Mas BK. Hai. Hari ini kosong nggak? Hari ini kosong. Ini rambutku dirapin bisa ya? Bisa dong. Bisa ya? Tinggal datang ya. Siap. Tinggal datang. orang ini sebelahan. Si tinggal datang. Ini adalah contoh dual view videonya guys ya. Dah lanjut lagi. Nah, kalau yang ini contoh video kamera atau lensa ultra wide-nya ya. Dia cuma mentok 1080p 30 fps aja. Keren dah. Lihat tuh langitnya guys. Jos. Cakep bener awannya. Ngeri. Oke, lanjut ke night mode-nya. Ini juga kayak Realme C25 yang sebelumnya udah gue bahas sih. Ada filter original sampai ke dazzle. Dan kayak biasa favorit gue sih masih suka yang astral.
Habis itu ada mode potretnya juga yang bisa bikin bokeh, dan ada filternya juga banyak kayak gini. Cuma yang gue demen filter yang dynamic bokehnya nih. Kesannya tuh kayak kita lagi ngebut kayak The Flash atau kayak Sonic gitu loh yang bergerak cepet. Gimmick sih sebenarnya, cuma ya udahlah buat seru-seruan nggak apa-apa ya. Terus 108 megapiksel, hasilnya juga ya kita sama-sama tahu emang hasilnya tajam, terus juga detail. Nah, pertanyaan dari teman-teman, seberapa besar sih megabyte yang dihasilkan untuk sekali jepret di 108 megapiksel itu? Nih jawabannya. Nih bisa dilihat sendiri ya, ada yang 13-an megabyte, 16-an megabyte, 26 megabyte, dan nih 29-an megabyte. Oke, lanjut ke mode more nih. Ada banyak ya, dan bisa dilihat sendiri beberapa mode ini juga gue yakin teman-teman tahu lah fungsinya tuh kayak gimana. Karena gue mau lebih ngomongin yang mode Starry ini. Karena mode ini tuh sesuai namanya ya, Starry, dan cocoknya buat teman-teman yang suka naik gunung ataupun hunting-hunting Bima Sakti kayak gitu-gitu. Mode fotonya ini kita tuh kayak dikasih secara otomatis sih pengoperasiannya dalam waktu 4 menit buat ngambil foto bintang. Terus bisa juga diubah ke mode video biar timelapse kayak gini, yang mana kita tuh dikasih opsi interval kameranya mau berapa lama. Mulai dari 60 menit sampai 240 menit. Dengan catatan kalau mode kayak gini mah mesti pakai tripod ya guys. Oke, kesimpulan dari gue sebenarnya kalau mau ngebahas soal prosesornya si Realme 8 Pro ini ya nggak jauh beda, emang sama aja kayak si Realme 7 Pro ini ya. Itu tapi kalau dari soal prosesornya. Nah, coba kita bahas dari sisi lain selain prosesor, yaitu dari sisi desain. Kalau sisi desain, kalau menurut gua sih selera gue ya gue lebih seneng yang 8 Pro, lebih senang yang barunya ini. Terus juga ada peningkatan di kameranya jelas. Kalau yang 7 Pro ini kan ya 64 megapiksel, ini 108 megapiksel. Terus yang oke-nya lagi adalah harganya. Harga yang pada saat si Realme 7 Pro atau 7 Pro ini dirilis kalau nggak salah kan 499 ya, atau 5 juta. Nah, kalau si 8 Pro ini ya teman-teman, harusnya sih pas video ini tayang udah keluar harganya, yaitu 4,5 juta, 4,5 juta kalau nggak salah ya. Gue dikasih taunya soalnya ya pas sebelum video ini tayang gue syutingnya. Kalau salah ya mohon maklum, nanti gue update aja di deskripsi di bawah. Tapi ya gue tahu ujung-ujungnya nih handphone ya Realme 8 Pro pasti dibanding-bandingin sama yang tim mending-mending nih sama teman-teman ya. Tapi ya oke lah, layarnya masih 60 Hz, terus juga single speaker nih masih ya, belum stereo, oke. Terus juga harganya lebih mahal ya, oke. Tapi kalau kita pikirin lagi, sebenarnya tuh konsumen yang diuntungkan. Karena apa? Nih, gua kasih tahu ya. Setiap handphone itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau si Realme 8 Pro ini kelebihannya, walaupun harganya lebih mahal daripada yang teman-teman pasti bandingin, Realme 8 Pro ini punya beberapa kelebihan kalau menurut persepsi atau mata gue memandangnya. Yang pertama adalah ngecasnya cepet, super dart charge ya, 50 watt. Itu sejam aja nggak nyampe udah full. Ini bisa banget diandelin kalau teman-teman misalkan lagi bangunnya kesiangan, mandi, terus ini bisa kekumpul tuh, pengalaman gue tuh bisa sampai 60-70% lah, menyenangkan di situ. Terus kedua, dia juga layarnya Super AMOLED-nya beneran. Super AMOLED beneran yang tadi gue bilang, fingerprint-nya di dalam layar. Ya kan? Terus yang paling krusial nih menurut gue adalah tidak adanya tengkulak yang buat naikin harga handphone ini, alias nggak goib. Karena produksinya banyak. Teman-teman tahu kan, dia tuh under siapa? Maksudnya teman-temannya produk Realme ini ada pabriknya sendiri guys. Itu loh yang bikin handphone ini tuh nggak goib. Jadi baik untuk urusan offline ataupun online, si Realme ini selalu ada. Jadinya kenanya adalah ujung-ujungnya kalau misalkan kita ngincer suatu barang yang kita pengenin banget, terus goib barangnya ataupun susah didapetinnya, ataupun barangnya ada tapi harganya jadi naik, ujung-ujungnya yang ini yang bakalan dipilih gitu loh. Belum lagi nantinya kalau misalkan ada diskon-diskon atau cashback, potong-potongan dari beberapa e-commerce yang kerjasama sama si Realme 8 Pro ini ya. Realme 8 Pro ini juga ada kerjasama dengan salah satu e-commerce. Teman-teman boleh cek aja nanti di deskripsi di bawah penjualan Realme 8 Pro ini. Pokoknya balik lagi, mau mending-mendingin, mau banding-bandingin, terserah teman-teman, uang teman-teman juga. Yang penting gue udah ngasih tahu pengalaman gue menggunakan si Realme 8 Pro ini ya. Ujung-ujungnya ingat lagi deh, konsumen kok yang diuntungkan. Oke guys, segini aja video gua kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.